materi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengalaman siswa dapat membuat kerangka karangan. Yang kedua, disediakan contoh hasil karangan yang dibuat oleh guru, siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang ketiga, siswa menuliskan hasil karangan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, siswa dapat menempatkan penggunaan tanda baca yang tepat dalam karangannya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok. Nanti satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Di sini Ibu akan membagikan karangan yang sudah Ibu buat. Nanti kalian tugasnya membuat kerangka karangan dan menjadikan sebuah cerita yang utuh dan dituliskan dengan tanda baca yang benar. Bagikan dulu contoh karangannya dan LKK-nya, nanti kalian tuliskan di lembar kerja kelompok kalian. Sekarang kalian kerjakan dulu tugasnya. Ibu akan berpindah tempat dulu untuk mengajar di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua? Wah, hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu tentang mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan di negara tetangga. Sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang tahu bencana alam apa saja yang ada di Indonesia? Ya, benar. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada angin topan, ada banjir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, siswa dapat menemukan 3 contoh bencana alam akibat faktor alam dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gunung meletus dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Yang keempat, siswa dapat membedakan penyebab terjadinya gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa tanah runtuh melalui kegiatan mencermati. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menceritakan kronologi terjadinya bencana tanah longsor dengan kalimatnya sendiri. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya angin topan dengan baik melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang ketujuh, melalui tanya jawab, siswa dapat menemukan 2 contoh bencana alam akibat faktor manusia dengan tepat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Di sini Ibu sudah membawa contohnya. Contoh-contoh bencana alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tanah longsor, dan angin topan. Nanti sini Ibu akan memberikan tugasnya. Untuk tugas kelompok pertama yaitu menjelaskan penyebab terjadinya gunung meletus dan disusun dengan kalimatnya sendiri. Untuk yang tugas kelompok kedua, apa saja perbedaan penyebab terjadinya gempa tektonik,
gempa vulkanik, dan gempa tanah runtuh. Yang untuk kelompok ketiga menceritakan kronologi terjadinya bencana tanah longsor dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk tugas kelompok keempat menyebutkan penyebab terjadinya angin topan dengan baik melalui kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan gambarnya dan LKK-nya, nanti kalian tulis di lembar kerja kelompoknya ya. Baik, sekarang tugasnya dikerjakan. Ibu akan kembali ke kelas 5 dan nanti ibu akan kembali lagi ke sini. Bagaimana anak-anak kelas 5? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oh, sudah. Coba ibu cek dulu ya. Oke, baik. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu langkah-langkah dalam membuat kerangka karangan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyusun kerangka karangan serta menemukan ide ceritanya terlebih dahulu. Yang kedua, buat pokok-pokok peristiwa yang kecil. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok pikiran karangan menjadi karangan yang utuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 6, apakah tugas kelompoknya kalian sudah kerjakan? Sudah? Coba sini Ibu cek dulu. Oke, sudah baik. Alhamdulillah. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang faktor-faktor terjadinya bencana alam. Tadi ada apa aja? Ya, benar, ada gunung meletus. Faktor penyebab terjadinya gunung meletus yaitu terbentuk akibat adanya tumpukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra sehingga mengakibatkan adanya bagian yang terangkat. Terus tadi apa lagi? Bencana alam yang ada di Indonesia? Ya, ada gempa bumi disebabkan oleh adanya tekanan batuan kerak bumi yang sangat hebat sehingga adanya pergerakan lempeng-lempeng mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Terus ada apa lagi? Angin topan atau angin puting beliung. Kalau angin topan atau angin puting beliung penyebabnya karena ada pembentukan awan akibat suhu yang sangat tinggi. Kalau penyebab tanah longsor yaitu akibat adanya erosi, lereng atau gempa bumi pun bisa menjadikan tanah longsor. Oke, itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah.